Cara cerdas Indonesia bentuk kawasan ekonomi khusus di Natuna Utara buat Cina kelabakan. Seorang filsuf terkenal Cina, Sun Tzu, pernah berkata, seni perang tertinggi adalah mengalahkan musuh tanpa berperang, dan inilah yang sedang dilakukan Indonesia di Natuna Utara. Indonesia sedang berusaha menangkal klaim Cina di Natuna Utara. Indonesia harus sigap menangani klaim Cina di Natuna Utara. Cina mempunyai berbagai cara untuk mendepak kedudukan Indonesia di Natuna Utara. Indonesia tak tinggal diam dengan apa yang dilakukan Cina. Langkah perlawanan Indonesia di Natuna Utara mulai sangat serius pada tahun 2017. Pada tahun 2017, Indonesia menamai ZEE, di mana dengan nama Laut Natuna Utara. Cina keberatan dengan penamaan ini karena mereka beranggapan laut di sana bernama Laut Cina Selatan atau LCS. Indonesia masa bodoh dengan keberatan Cina. Natuna Utara milik sesuai UNCLOS. Suka-suka negeri ini mau dinamai apa wilayah tersebut. Sebetulnya, Cina sudah mulai membuat peta Nine Dash Line sejak tahun 1947. Hal ini berarti peta tersebut dibuat sejak pemerintahan Cina di bawah kaum nasionalis Kuomintang. Setelah revolusi komunis meletus di Cina, Partai Komunis Cina atau PKC merampas peta tersebut. PKC melihat peta buatan saudara, beda ideologi itu bisa menguntungkan mereka di masa depan. Walhasil, sejak tahun 2002, Cina mulai aktif mempromosikan Nine Dash Line yang jelas langsung ditentang oleh berbagai pihak. Bahkan pernah pada tahun 1993 saat kerja informal Cina ASEAN keempat yang diadakan di Surabaya, Indonesia. Delegasi Beijing membuat geram semua orang. Di sana Cina mencanangkan klaim Nine Dash Line di depan Presiden Indonesia, Soeharto. Pada tahun 1993, konferensi kerja informal Cina ASEAN keempat di Laut Cina Selatan diadakan di Surabaya, Indonesia. Perwakilan Cina mengeluarkan peta untuk menunjukkan perbatasan laut yang bersejarah, ujar Suhu.com pada Agustus tahun 2020. Indonesia mempertanyakan alasan Cina mengeluarkan peta tersebut. Indonesia mencatat bahwa perbatasan laut ini terletak di antara Pulau Natuna dan daerah penghasil gas alamnya 25 km timur laut. Sejak itu, Indonesia telah beberapa kali meminta penjelasan lisan atau tertulis dari Cina. Pemerintah Indonesia mengeluarkan surat edaran diplomatik ke Beijing tak lama setelah rapat kerja, tetapi tidak dipublikasikan. Jelasnya, Indonesia masih terus mendesak Cina akan penjelasan peta Nine Dash Line. Akan tetapi waktu itu Cina terus mengelak, masih malu-malu menjabarkan Nine Dash Line. Wajar, Cina malu-malu lantaran militer mereka masih lembek saat itu. Berbeda dengan sekarang, pengah dan semena-mena mengklaim wilayah negara lain. Hingga 10 April tahun 1995, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, meminta Beijing mengklarifikasi perairan bersejarah tersebut. Pada bulan Juni 1995, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Chen Jian, menegaskan bahwa Cina tidak memiliki sengketa atas kedaulatan Pulau Natuna, tetapi bahwa Cina bersedia untuk mengadakan pembicaraan dengan Indonesia mengenai demarkasi batas laut bersama antara kedua belah pihak. Setelah bertanya kepada Soeharto, Alatas menjawab bahwa Indonesia tidak percaya ada masalah perbatasan laut dengan Cina di ujung utara Natuna. Soal Natuna, Cina tidak memiliki klaim kedaulatan, jadi tidak perlu dibicarakan, lapor Suhu.com. Setelah kejadian di tahun 1993 itu, saat ini Indonesia sadar bahwa klaim Nine Dash Line bukan sekedar lagi wacana. Oleh sebabnya Indonesia mengambil beberapa langkah yang bisa dibilang cerdas untuk mempertahankan Natuna Utara. Yang pasti Indonesia akan memampangkan UNCLOS di depan muka Cina.
untuk menggugurkan klaim landslide. Dan yang paling membuat Cina kelabakan, Indonesia akan menjadikan Natuna sebagai kawasan ekonomi khusus atau KIK. Kawasan ekonomi khusus akan mengait para investor untuk berinvestasi di Natuna. Hal itu berpotensi menjadikan Natuna pusat ekonomi di kawasan, membuat lebih kuat di segi perekonomian. Indonesia dapat mengubah kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan menjadi zona ekonomi khusus untuk memperkuat keamanan maritim dan menaikkan investasi di industri perikanan dan pariwisata lokal. Perairan di sekitar pulau kaya akan Natuna, makarel, udang, cumi-cumi, dan varietas lainnya. Perikanan lokal berharap menunjukkan petunjuk zona ekonomi khusus akan mengarah pada peningkatan investasi yang pada akhirnya meningkatkan infrastruktur dan meningkatkan produktivitas, ujar ASEAN Nikkei pada 13 Mei. Dengan adanya zona ekonomi khusus, maka pemerintah juga wajib menyediakan unsur keamanan di seluruh wilayah Natuna. Selain itu, Indonesia bermaksud memperkuat pertahanan dan keamanan di sekitar pulau. Indonesia bermaksud untuk memperkuat keamanan di wilayah di mana kapal-kapal menangkap ikan Cina didampingi oleh kapal-kapal penjaga pantai Cina meningkat. Jelasnya, untuk itu zona ekonomi khusus dibutuhkan. Dengan demikian Indonesia juga bisa memperkuat pertahanannya di sana. Dikhawatirkan dengan situasi keamanan yang semakin menantang di sekitar Natuna, Indonesia memprioritaskan pertahanan sebelum mengubah kawasan tersebut menjadi zona ekonomi khusus. Ungkap ASEAN Nikkei, Cina kelabakan mengetahui langkah Indonesia ini. Sebab dengan peningkatan dari sisi pertahanan dan ekonomi di Natuna, mereka semakin sulit mengklaim Natuna Utara. Langkah itu mungkin memicu protes dari Cina, tetapi ditunjukkan untuk mencegah Beijing meningkatkan aktivitas di dekat pulau-pulau itu. Jelasnya, Indonesia memang selalu mengejutkan di mata Cina, apalagi soal menjaga Natuna Utara.